Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Gurumed. Pada video kali ini kita masih di seri pembahasan soal-soal untuk persiapan UTBK. Persiapan mengikuti seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Masih di mata pelajaran matematika dan kali ini kita di seri yang ke-11 membahas topik pertidaksamaan logaritma. Pada seri yang ke-10 yang lalu kita bahas tentang persamaan logaritma dan seri ke-9 tentang sifat-sifat logaritma. Nah, sebelum kita membahas soal-soalnya, maka kita perlu mengulang sedikit beberapa sifat dari logaritma yang akan sangat membantu kita dan sangat sering kita gunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan logaritma. Yang pertama adalah terkait dengan syarat terdefinisinya sebuah fungsi logaritma. Jadi kalau misalnya di sini ada fungsi logaritma ya, fx sama dengan a log x misalnya, maka fungsi ini akan terdefinisi punya nilai jika bilangan pokoknya yang pertama ya, bilangan pokoknya yaitu a itu harus lebih besar dari 0 dan a itu tidak sama dengan 1. Nah, ini syarat untuk bilangan pokok. Atau kadang-kadang kita tulis dalam bentuk seperti ini ya, cara tulis yang berbeda, a-nya itu terletak antara 0 dan 1 atau a itu lebih besar dari 1 ya. Yang kedua, selain dari bilangan pokoknya, maka kita harus melihat numerusnya. Numerus ya, ini namanya numerus. Numerus itu syaratnya harus positif. X-nya, sini numerusnya harus lebih besar dari 0. Nah, dua syarat ini yang menentukan apakah fungsi logaritma itu terdefinisi atau tidak. Kemudian yang kedua, terkait dengan sifat pertidaksamaan logaritma, kalau kita kaitkan dengan bilangan pokoknya yang ini ya. Bilangan pokoknya yang ini. Nah, bilangan pokok ini menentukan dalam penyelesaian pertidaksamaan logaritma. Misalnya, untuk bilangan pokok yang terletak antara 0 dan 1. Ini A ya. Antara 0 dan 1. Kalau kita punya pertidaksamaan, misalnya A logaritma fx lebih besar dari A logaritma gx, apabila bilangan pokoknya antara 0 dan 1, maka nanti solusinya ya dari pertidaksamaan ini adalah ini karena ini sudah sama ya, ruas kiri dan ruas kanan dalam bentuk logaritma, kita tinggal membandingkan numerusnya fx dan gx kita bandingkan, lalu tandanya kita balik. Tandanya dibalik. Artinya kalau sini lebih kecil, berarti sini jadi lebih besar ya. Yang kedua, kalau bilangan pokoknya lebih besar dari 1. A lebih besar dari 1. Nah, kalau bilangan pokok lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tidak perlu dibalik. Atau tetap ya. Misalnya A log fx sini lebih besar dari A logaritma gx. Maka nanti kalau kita membandingkan numerusnya, maka tanda pertidaksamanya tetap. Fx tetap lebih besar dari gx. Artinya kalau sini lebih kecil, di sini juga akan jadi lebih kecil. Nah, ini beberapa sifat penting yang akan terkait dengan pembahasan kita di pertidaksamaan logaritma. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal ya terkait dengan pertidaksamaan logaritma. Soal nomor 1. Himpunan penyelesaian nilai mutlak dari logaritma X kurang 1 lebih kecil dari 1. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita juga harus mengingat konsep dari pertidaksamaan nilai mutlak, sebab logaritmanya berada dalam tanda nilai mutlak. Nah, kalau kita ingat kembali ya, di seri pembahasan sebelumnya itu ada pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau kita punya nilai mutlak seperti ini, nilai mutlak X lebih kecil dari C, C-nya itu bilangan positif ya. Maka kita bisa menulis ini dengan sifat tanpa menggunakan tanda mutlak, yaitu negatif C lebih kecil dari X lebih kecil dari C. Nah, ini penguraiannya. Nah, sifat ini bisa kita gunakan untuk menguraikan pertidaksamaan logaritma ini. Ya, kalau kita pakai ini, maka ini bisa kita tulis dalam bentuk negatif 1 lebih kecil dari logaritma X kurang 1 lebih kecil dari 1. Nah, sekarang kita bisa menyatakan bagian kiri dan kanan ini sebagai logaritma. Dan kita lihat di sini kan logaritmanya dengan bilangan pokok tidak ditulis ya, berarti 10. Kalau 10 berarti bilangan pokoknya kan lebih dari 1. Kalau bilangan pokoknya lebih dari 1, pembahasan tadi berarti tandanya tidak perlu kita balik. Nah, sekarang ini bisa kita tulis dalam bentuk eksponen ya, sehingga logaritmanya bisa kita hapus. Caranya gimana? Kita ingat kembali di sifat logaritma, kalau ada A log B sama dengan C, maka
Si B itu adalah A pangkat C. Berarti kalau log X kurang 1 kecil dari 1, maka X kurang 1 itu lebih kecil dari 10 pangkat 1. Karena di sini basisnya 10. Nah, yang paling kiri ya juga seperti itu. Berarti di sini 10 pangkat negatif 1. Selanjutnya semua kita tambahin 1. Ya, atau ini bawa ke kanan, ini bawa ke kiri. Berarti di tengah ini tinggal X. Kalau ditambah 1 ya. Maka di sini jadinya 10 tambah 1. Yang paling kiri juga di sini 1 ditambah 10 pangkat negatif 1 kan 1/10 ya. Nah, berarti X-nya lebih kecil dari 11. Yang ruas kiri 1 tambah 1/10. Ini kan jadinya 11/10. Nah, ini penyelesaian dari pertidaksamaannya. Sekarang, jangan berhenti dulu. Kita cek dulu ya syarat dari logaritmanya. Syarat logaritma. Syarat logaritma, ingat. Syarat logaritma itu ada pada bilangan pokok dan ada numerusnya. Bilangan pokoknya lebih dari 1, aman sudah ya. Sekarang kita lihat numerusnya. Di sini kan ada X kurang 1. X kurang 1 itu harus lebih besar dari 0. Berarti X-nya lebih besar dari 1. Nah, dua penyelesaian ini kita iriskan. Kita cari irisannya ya. Irisan untuk mendapatkan hasil akhirnya ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah irisan dari X lebih besar dari 1, dan yang kedua ini 11/10 kan lebih dari 1 ya. 11 juga, berarti kalau gitu irisannya ya kembali ke 11/10 lebih kecil dari X kecil dari 11. Inilah jawabannya. Berarti kalau gitu jawabannya adalah D. Soal yang kedua, grafik fx sama dengan logaritma X kurang 2 dibagi logaritma 2 akan terletak di atas sumbu X untuk interval yang mana? Nah, terletak di atas sumbu X berarti fx-nya harus lebih besar dari 0 ya. Fx-nya harus lebih besar dari 0. Karena sumbu X itu kan Y sama dengan 0. Berarti fx ini harus lebih dari 0. Berarti ini bisa kita tulis logaritma X kurang 2 dibagi logaritma 2 itu lebih besar dari 0. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini tentu ada syarat logaritma ya yang harus kita perhatikan. Kita tulis di sini nih syaratnya. Syarat logaritma. Nah, syarat logaritma ini tidak ditulis basisnya berarti basis 10 ya. Bilangan pokok 10. Kita cuma lihat numerusnya kalau gitu ya. X kurang 2. Numerusnya X kurang 2 harus lebih besar dari 0. Berarti X-nya lebih besar dari 2. Nah, selanjutnya kita akan menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Logaritma X kurang 2 dibagi logaritma 2 lebih besar dari 0. Di sini kita tahu bilangan pokoknya 10. 10 logaritma 2 itu nilainya positif ya. Ini nilainya adalah besar dari 0. Ya kan? Nah, kalau gitu karena penyebutnya positif berarti pembilangnya harus positif karena di sini kan lebih besar dari 0. Kalau di sini positif, berarti yang di atas juga harus positif sehingga menghasilkan lebih besar dari 0. Berarti kalau gitu di sini kita simpulkan logaritma X kurang 2 ini harus besar dari 0. Nah, di sini bisa kita ganti logaritma X kurang 2 lebih besar dari 0, berarti logaritma X kurang 2 itu lebih besar dari logaritma 1 ya. Kan logaritma 1 kan 0. Nah, kalau gitu ini sudah sama, bilangan pokoknya 10, berarti numerusnya X kurang 2, tandanya tetap lebih besar dari 1. Kita peroleh X lebih besar dari, ini bawa ke kanan, 2 tambah 1, 3. Nah, ini kita cari irisannya ya, irisan X besar 2, X besar 3. Kalau kita iriskan, berarti hasilnya adalah X lebih besar dari 3. Berarti jawabannya adalah delta. 3 ya. Soal yang ketiga, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma X kuadrat bilangan pokok A ditambah 4 logaritma X ditambah 3 kecil dari 0 dengan A lebih besar dari 1 adalah. Ini cara lain penulisan logaritma ya, dengan bilangan pokok tulis di bawah, yang biasa kita kenal kan seperti ini. Tapi ini adalah standar internasional. Jadi tulisannya di sini ya. Ini sama saja artinya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita mulai dari syaratnya ya. Syarat logaritma dulu. Syarat logaritma. Di sini bilangan pokoknya diketahui lebih dari 1 ya. Hanya lebih dari 1. Dan di sini numerusnya adalah X. Berarti X-nya itu harus lebih besar dari 0. Nah, ini syarat yang akan kita lihat nanti. Berikutnya, kita akan selesaikan pertidaksamaannya.
logaritma X kuadrat tambah 4 logaritma X, ini bisa kita misalkan. Kalau logaritma X ini dengan basis A, taruh sini aja. Kita misalkan P, maka ini akan berubah jadi pertidaksamaan kuadrat ya. Akan berubah jadi P kuadrat ditambah 4P ditambah 3 lebih kecil dari 0. Nah, ini bisa kita faktorkan ya. Ini 3 nih. Ini bisa kita faktorkan dengan mudah. Kita dapatkan P dikali P ini 1 dikali 3. Jumlahnya 4. Positif semua berarti ya. Nah, sekarang kita dapatkan pembuat nolnya. Yang ini adalah negatif 1. Sedangkan ini pembuat nolnya adalah negatif 3. Kalau kita cari daerah penyelesaiannya, ini dalam P, maka di sini negatif 3, di sini negatif 1. Ini bentuk pertidaksamaan kuadrat, depannya positif, kurvanya terbuka ke atas. Ya, yang atas itu positif, yang bawah negatif. Di sini soalnya adalah pertidaksamaannya lebih kecil dari 0, berarti yang negatif adalah solusinya. Nah, kalau gitu kita tulis di sini penyelesaian dalam P adalah negatif 3 lebih kecil dari P, lebih kecil dari negatif 1. Selanjutnya kita kembalikan. P itu adalah A log X. Nah, kita ganti. Sini A log X. Ya, sini negatif 1, sini negatif 3. Kita nyatakan dalam bentuk eksponen tanpa logaritma. Ya, A log X berarti sini X lebih kecil dari A. Sebelum kita ubah, kita cek dulu. Tadi dikatakan bilangan pokoknya A itu lebih dari 1 ya, berarti tandanya tetap ya, tanda pertidaksamanya tidak perlu dibalik, tetap semua. Kalau gitu di sini berarti X lebih kecil dari A pangkat negatif 1 dan yang kiri A pangkat negatif 3. Nah, inilah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Kita iriskan dengan X besar 0 ya, kita cari irisannya untuk solusi terakhir. A pangkat negatif 3 ini kan selalu positif ya, karena A-nya besar 1 juga. Bilangan berpangkat tidak akan pernah negatif, dan ini juga positif. Iriskan dengan X besar 0, maka irisannya adalah A pangkat negatif 3 lebih kecil dari X, lebih kecil dari A pangkat negatif 1. Nah, ini jawabannya. Berarti jawabannya adalah alfa. Soal nomor 4, jika logaritma dari 4 kurang X kuadrat dibagi X kurang 3 dengan bilangan pokok 3X terdefinisi untuk interval A sampai B. A kecil X kecil B, maka A tambah B sama dengan apa? Nah, tadi sudah kita bahas sifat ya dari sebuah fungsi logaritma yang terdefinisi, maka numerusnya harus positif dan bilangan pokoknya harus lebih besar dari 0 dan bukan 1. Jadi kalau kita mau selesaikan, kita lihat dulu ya syaratnya, syarat terdefinisi. Syarat terdefinisi yang pertama adalah bilangan pokoknya 3X. Berarti 3X itu harus besar dari 0. Dan yang kedua, 3X tidak boleh sama dengan 1 ya. 3X besar dari 0 dan 3X itu tidak sama dengan 1. Berarti kalau gitu ini X-nya harus besar dari 0. Dan di sini X-nya tidak sama dengan 1/3. Kalau kita tulis dalam bentuk interval berarti besar dari 0 tidak sama dengan 1/3. Kalau gitu bisa kita tulis ya. 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1/3. Kan ini harus besar 0 kan? Berarti mulai dari 0 sampai 1/3. Atau karena tidak boleh 1/3 berarti di sini X lebih besar dari 1/3 lagi. Nah, ini bentuk lain dari penulisan ini. X besar 0 dan X tidak sama dengan 1/3. Ini kita anggap sebagai solusi yang pertama. Ya, mungkin kita beri nama HP1 deh. Nah, sekarang yang kedua adalah syarat dari numerusnya ya. Yang kedua nih, numerus. Ingat, numerusnya harus positif. Berarti 4 kurang X kuadrat dibagi X kurang 3 ini harus besar dari 0. Kalau kita lihat bagian pembilangnya bisa kita faktorkan. Ini bentuk selisih kuadrat berarti 2 kurang X dikali 2 tambah X dibagi X kurang 3 ini lebih besar dari 0. Nah, ini adalah pertidaksamaan rasional ya. Sudah ada pembuat nolnya, kita tinggal buatkan garis bilangan di sini untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Kita buatkan garis dulu. Pembuat nolnya di sini adalah
yang ini yang atas 2 ya, X sama dengan 2. Yang ini yang bawah X sama dengan 3. Dan yang ini adalah X sama dengan negatif 2. Berarti negatif 2, kemudian 2, kemudian 3. Nah, menentukan yang mana daerah positif negatif, tentu masih ingat ya, di pembahasan kita tentang pertidaksamaan rasional. Caranya cukup dengan melihat koefisien dari X-nya. Ya, kalau kita lihat koefisiennya nih, yang ini koefisiennya negatif, ini positif, dibagi yang bawah positif. Negatif kali negatif bagi positif jadinya negatif. Nah, yang negatif ini taruh di mana? Taruh paling kanan ya. Taruh, kita temuin di sini. Ini taruh paling kanan. Di sini negatif. Nah, karena semua ini bentuknya linear pangkat 1 ya. Tidak ada yang berpangkat 2 di sini, berarti tandanya ganti-ganti. Negatif, positif, negatif, positif. Nah, yang dicari adalah yang besar dari 0, berarti yang positif. Nah, ini penyelesaiannya. Ya, X kecil negatif 2 dan 2 sampai 3 atau 2 kecil X kecil 3. Nah, ini kita anggap adalah penyelesaian yang kedua. Nah, sekarang solusi dari soal ini adalah irisan ya. Ya, solusinya adalah irisan HP1 kita iris dengan HP2. Nah, supaya mudah kita buat garis bilangan saja. Sini X. HP1 tadi batasnya 0 dan 1/3, ini min 2 ya, berarti kita mulai min 2. Min 2, kemudian 0, lalu 1/3, lalu 2, lalu 3. Nah, untuk HP1 ini X antara 0 dan 1/3 ya. 0 dan 1/3 berarti yang ini. Dan X besar 1/3 berarti ini lagi sambung ke sana ya. Nah, sedangkan yang di atas adalah X kecil negatif 2, ini ke kiri. Kita buat lebih tinggi sedikit. Lalu 2 sampai 3, ini 2 sampai 3 ke sini. Sekarang kita cari irisannya. Irisannya adalah yang ini kan, kelihatan ya. Yang dilalui 2 garis nih, ini irisannya. Berarti kalau gitu jawabannya adalah 2 sampai 3 ya. Kita tulis 2 kecil X kecil 3. Nah, interval A sampai B, berarti yang ini adalah A, yang ini adalah B. Yang ditanya A tambah B berarti sama dengan 2 tambah 3, 5 berarti jawabannya. Kalau gitu, jawabannya adalah E. Selanjutnya, soal nomor 5. Pertidaksamaan logaritma X kuadrat kurang X dengan bilangan pokok 2 lebih kecil sama dengan 1 mempunyai penyelesaian pada interval yang mana? Soal ini kita akan jawab dengan 2 cara ya. Kita sekalian memperkenalkan teknik yang lebih cepat untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma. Jadi sebenarnya kita bisa mencari penyelesaiannya dengan cara menguji batas-batas dari opsi yang ada di sini ya. Kita bisa menguji batas-batas dari opsi ke masukkan ke numerusnya misalnya seperti ini. Kalau kita lakukan seperti ini contohnya ya. Di sini kan soalnya 2 logaritma X kuadrat kurang X kecil sama dengan 1. Nah, kita tahu kan numerusnya harus positif ya. Ingat, ini harus nilainya positif. X kuadrat kurang X itu nilainya harus lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita bisa menguji beberapa batas di sini kita pilih ya. Misalnya kita pilih yang paling gampang dihitung misalnya X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu ada di mana nih? X sama dengan 0 ada di sini. Kemudian ada di B ya. Antara negatif 1 sampai 2. Jadi kita pakai X sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, kita masukkan ke sini ke numerusnya, kan kita dapatkan 0 kuadrat kurang 0. Ini kan sama dengan 0. Nah, ini salah kan? Karena numerusnya harus besar dari 0. Berarti yang salah itu adalah B, D salah. Ya. B dan D-nya salah. Jadi ini sudah salah, kita keluarkan, ini juga salah. Nah, sekarang tinggal 3 nih. Kalau kita uji lagi, misalnya kita masukkan X sama dengan 1 ya. Di sini kan terlihat 1 itu ada di E dan ada mana nih? Oh, cuma di E ya. 1 cuma ada di E. Kita uji X sama dengan 1. Maka kita masukkan sini jadinya 1 kuadrat kurang 1. Ini juga 0. Nah, ini juga salah ya. Karena tidak boleh 0. Berarti E-nya salah. Kalau gitu kita punya pilihan tinggal 2, A atau C.
Coba kalau kita lihat di sini kan negatif 1 sampai 0, 0 tidak termasuk, 1 sampai 2, 2-nya termasuk. X besar 1, kalau kita ambil 3 ya misalnya ya, X sama dengan 3. X sama dengan 3 itu ada di A, tapi tidak ada di C. Kalau benar berarti A-nya benar, kalau salah berarti yang benar C-nya. Nah, kita masukkan sini. 3 ya, kita tulis lengkap nih. 2 logaritma 3 kuadrat. 3 kuadrat kurang 3. Apa benar lebih kecil dari 1? 3 kuadrat kurang 3 itu kan 9 kurang 3, 6. 2 log 6. 2 log 6 kecil sama dengan 1. Nah, ini salah ya. Karena 1 itu 2 log 2. Kalau 2 log 6 lebih besar dari 1. Berarti ini salah. Kalau gitu A salah ya. Dengan demikian jawabannya adalah C. Nah, sekarang selain cara ini tentu kita akan kerjakan seperti biasa dengan prosedurnya ya. Jadi ini trik ya yang bisa digunakan untuk menjawab soal-soal seperti ini. Kita lihat bagaimana kalau kita gunakan prosedurnya. Saya hapus dulu ya. Nah, yang pertama tentu kita kembali dengan memperhatikan syarat ya. Syarat logaritma. Syarat logaritma. Yaitu di sini nomor urusnya harus besar dari 0. X kuadrat dikurang X harus besar dari 0. Ini bisa kita faktor jadi X. X kurang 1 lebih besar dari 0. Pembuat nolnya adalah 0 dan 1 ya. Ini pembuat nolnya 0 dan ini pembuat nolnya 1. Maka kita tulis di sini 0 dan 1. Karena di sini bentuk pertidaksamaan kuadrat positif berarti kurvanya terbuka ke atas. Ini positif, dan ini negatif. Solusinya adalah yang besar dari 0. Seperti yang ini ya. Nah, kita dapatkan himpunan penyelesaian yang pertama dari syarat adalah, ini kita bernama P1, X kecil 0 atau X lebih besar dari 1. Untuk bilangan pokok tidak perlu ya, karena di sini 2 sudah jelas, bukan dalam bentuk variabel. Sekarang yang kedua adalah penyelesaian dari pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan kita selesaikan ya, 2 log X kuadrat kurang X kecil sama dengan 1. Maka yang ruas kanan bisa kita ganti. 1 itu kan 2 log 2 ya. 2 log 2. Nah, berarti kita tinggal bandingkan nomor urusnya. X kuadrat kurang X. Di sini 2. Karena bilangan pokoknya lebih dari 1, berarti tandanya tetap. Nah, ini bawah di kiri. X kuadrat kurang X kurang 2 kecil sama dengan 0. Bisa difaktor. X dikali X. Ini 1 dikali 2. Negatif sini berarti negatif 2, positif 1. Pembuat nolnya negatif 1, ini pembuat nolnya adalah 2. Kita buat garis bilangan untuk menentukan daerahnya. Di sini pakai sama dengan, berarti negatif 1 termasuk ya, negatif 1. Kita tutup seperti ini dan 2 juga termasuk. Bentuk pertidaksamaan kuadrat, positif depannya, kurvanya terbuka ke atas. Yang di atas positif dan yang di bawah negatif. Yang diambil adalah yang kecil dari 0, berarti yang negatif. Nah, kalau gitu solusi yang kedua kita dapatkan, kita bernama HP yang kedua, negatif 1 kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 2. Jawaban akhirnya adalah irisan dari 1 dan 2. Ya. Kita iriskan HP1 diiriskan dengan HP2. Kita buat garis bilangan lagi ya, kembali untuk menggabungkan. Di sini 0 dan 1, negatif 1 dan 2. Berarti negatif 1 paling kiri, lalu 0 tidak termasuk ya. 1 juga kita bulati kosong, dan 2 termasuk. Nah, yang ini tadi X kecil 0, berarti ke kiri. X besar 1 ke kanan. Yang ini adalah negatif 1 sampai 2, negatif 1 sampai 2. Irisannya terlihat dengan jelas ya, sampai sini. Ini dia. Dan yang ini sampai sini. Berarti jawabannya adalah negatif 1, ini pakai sama dengan ya, karena termasuk X kecil 0, atau 1 lebih kecil dari X kecil sama dengan 2. Nah, jawabannya adalah C ya. Oke. Selanjutnya soal nomor 6. Untuk bilangan A lebih besar dari 1, jika P sama dengan X dibagi A pangkat 3, maka nilai semua X yang memenuhi P logaritma A dibagi A logaritma X kurang 4 lebih kecil dari 0 adalah. Di sini kalau kita perhatikan semua jawabannya dalam X dan A ya. Berarti kita tidak perlu ada variabel P. Kalau gitu ini kita ganti saja dengan yang sudah ditentukan di sini.
X dibagi A pangkat 3 kita masukkan sini ya. Berarti kita bisa tulis X dibagi A pangkat 3 logaritma A dibagi A logaritma X kurang 4 lebih kecil dari 0. Pembilangnya bisa kita ubah ya supaya nanti mempunyai bilangan pokok A juga seperti penyebutnya. Kita bisa gunakan sifat ini ya. A log B itu sama dengan 1 dibagi, kalau kita tukar posisi nomor urut dan bilangan pokok. A log B sama dengan 1 bagi B log A. Nah, sehingga kalau ini kita tukar posisinya nanti dia jadi penyebut juga ya, turun ke bawah. Jadi 1 per A log X dibagi A pangkat 3. Nah, seperti ini. Dikali A log X kurang 4, ya, kecil dari 0. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, tentunya kita harus mencari batas-batas pembuat nolnya ya. Batas-batas pembuat nol nanti kita bisa uji daerah mana dia positif, daerah mana dia negatif. Kalau gitu kita buat dulu pembuat nolnya. Pembuat nol. Nah, yang pertama dari bagian yang ini, A log X dibagi A pangkat 3 ini sama dengan 0. Dengan sifat logaritma, jangan lupa ya. A log B sama dengan C, berarti B sama dengan A pangkat C. Kalau gitu berarti X dibagi A pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 0. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti tinggal kita dapatkan X sama dengan ini dikali silang A pangkat 3. Ya, kali 1 berarti A pangkat 3. Pembuat 0 yang kedua adalah yang ini ya. A log X kurang 4 sama dengan 0. Ini kita bawa ke kanan dulu, berarti A log X sama dengan 4. Nah, berarti X-nya sama dengan A pangkat 4. Nah, ini dua batas-batasnya. Nah, sekarang kita buat garis bilangan dengan batas-batas ini, lalu kita uji yang mana yang positif, mana yang negatif. Kita buat batasnya dulu. Sini X ya. Lalu di sini A pangkat 3 paling kecil. Lalu A pangkat 4. A pangkat 3 lebih kecil karena A-nya besar dari 1 ya. Jadi kita ketahui dia yang kecil. Nah, sekarang kita akan cari gunakan beberapa nilai untuk menguji yang mana positif, mana negatif. Misalnya kita uji paling kanan dulu. Daerah paling kanan. Kalau paling kanan kita misalnya uji pakai A pangkat 5 nih. A pangkat 5 di sini. Nah, yang pertama A pangkat 5. A pangkat 5 kita ujikan ke sini ya. Ke pertidaksamaan A pangkat 5. Kita substitusi ke sini. Berarti kita dapatkan 1 dibagi. Ini jadinya A log A pangkat 5 bagi A pangkat 3. A log A pangkat 5 bagi A pangkat 3-nya A pangkat 2. Dikali, kalau di sini A log A pangkat 5, jadinya 5 ya. A log A pangkat 5 kurang 4. Nah, ini kan hasilnya ini 2 positif, yang ini A log A pangkat 5, 5 kurang 1, 5 kurang 4, 1 ya, berarti positif juga. Hasilnya positif. Kalau gitu di sini positif. Nah, kemudian untuk interval ini kita pakai A pangkat 3,5. Nah, kita masukkan, kita buat lagi A pangkat 3,5. Berarti di sini kita peroleh A log A pangkat 3,5 bagi A pangkat 3 jadinya A pangkat 0,5 dikali A log A pangkat 3,5 kurang 4. Nah, yang ini hasilnya 0,5 positif ya. Kita tulis positif saja. Sementara yang ini A log A pangkat 3,5 kan 3,5. 3,5 dikurangi 4 negatif 0,5. Berarti negatif ya. Hasilnya negatif berarti. Kalau gitu sini negatif. Nah, yang terakhir di sini misalnya kita pakai yang lebih kecil dari A pangkat 3 berarti A pangkat 2. A pangkat 2 kita masukkan lagi. Kita peroleh sini A log A pangkat 2 dibagi A pangkat 3. Jadinya A pangkat negatif 1. Sementara di sini A log A pangkat 2 kurang 4. Nah, A log A pangkat negatif 1 ini negatif. A log A pangkat 2, 2 kurang 4 juga negatif. Hasilnya jadi positif. Nah, di sini positif. Nah, sekarang penyelesaiannya adalah yang lebih kecil dari 0. Berarti inilah jawabannya, yang negatif ya. Kalau gitu kita dapatkan solusi dari soal ini. Ya, jawabannya adalah X terletak antara A pangkat 3 ya, lebih kecil dari X A pangkat 4. Nah,
Kalau gitu jawabannya yang beta. Oke, selanjutnya soal yang ketujuh, himpunan penyelesaian pertidaksamaan logaritma 2x kurang 1 bilangan pokok 1/2 ditambah logaritma 2 kurang x bilangan pokok 1/2 lebih besar sama dengan 2 dikali logaritma x bilangan pokok 1/2. Nah, soal ini ada beberapa numerus di sini ya. 2x kurang 1, 2 kurang x, x. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan trik cepat ya, dengan cara memasukkan batas-batas yang ada di sini. Seperti pada contoh 5 tadi, misalnya kita pilih angka 2 atau angka 0 dan seterusnya ya. Kita coba nanti kita bisa tentukan mana yang salah, mana yang benar di sini opsinya. Tapi untuk soal ini saya tetap akan saya kerjakan dengan cara seperti biasa ya, sesuai dengan prosedurnya. Pertama kita kembali ke syarat logaritma dulu. Syarat logaritma. Nah, di sini ada 3 numerus nih. Maka kita lihat semua syaratnya. Yang pertama 2x kurang 1 itu harus lebih besar dari 0. Dari sini kita dapatkan x-nya berarti lebih besar dari ini ke kanan 1/2. Yang kedua, 2 kurang x juga harus besar dari 0. Berarti ini kalau kita bawa ke kanan x-nya, berarti x-nya lebih kecil dari 2. Dan yang ketiga, yang ini ya, x. X harus besar dari 0. Nah, ini semua kita iriskan. X-nya besar 1/2, X-nya kecil 2, X-nya besar 0. Kita dapatkan himpunan penyelesaian yang pertama itu adalah yang paling kecil 0 ya, 1/2, 2. Berarti kalau gitu kita dapatkan X-nya terletak antara 1/2 dan 2. Kecil dari 2 dan lebih besar dari 1/2. Kalau masih bingung bisa bantu dengan buat garis bilangan. Nah, sekarang kita lihat penyelesaian pertidaksamaannya. Ini kalau kita selesaikan pertidaksamaannya, kita bisa gunakan sifat logaritma. Numerus ini kita kalikan, ya. Lalu bilangan 2 yang ada di sini kita naikkan ke sini jadi pangkat. Berarti bisa ditulis 1/2 logaritma 2x kurang 1 dikali 2 kurang x lebih besar sama dengan 1/2 logaritma x pangkat 2. Nah, ini sudah sama, maka tinggal kita bandingkan numerusnya. Ini kalau kita kalikan jadinya 2x kali 2, 4x ya. Dikurangi 2x kuadrat, dikurangi 2, ditambah x. Di sini x kuadrat. Nah, karena bilangan pokoknya 1/2 ya, 1/2 itu kurang dari 1, berarti tandanya harus dibalik. Di sini lebih kecil sama dengan. Kita kumpulkan semua ke kiri ya. Ini kita bawa ke kiri, jadinya negatif 3x kuadrat ditambah 5x ya. Maaf, ini ada 4x, ada x berarti 5x. Dikurang 2 kecil sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan. Seperti ini. Mau dijadikan positif dulu depan juga boleh ya. Negatif 3x, di sini x. 1 dan 2, sini 5 ya. Berarti di sini 2, di sini 1. Ini positif, ini negatif, sini negatif. Ini jadi positif, di sini positif. Ya, positif 3, positif 2 berarti positif 5. Nah, sekarang dari sini kita dapatkan pembuat 0. Pembuat 0-nya ini adalah x sama dengan 2/3 berarti. Sedangkan yang ini x sama dengan 1. Kemudian kita cari daerah penyelesaiannya. Kita buat garis bilangan ya, seperti biasa di sini. 2/3 termasuk ya, berarti 2/3 dan di sini 1. Nah, karena ini bentuknya pertidaksamaan kuadrat, negatif depannya berarti kurvanya terbuka ke bawah. Yang di bawah negatif, yang di atas positif. Kita cari adalah yang negatif. Berarti yang ini yang negatif ya, berarti yang ini jawabannya. Nah, kalau gitu solusinya yang kedua adalah HP kedua ya. X lebih kecil sama dengan 2/3 atau X besar sama dengan 1. Nah, jawaban akhirnya adalah irisan. Irisan HP1 dan HP2. Kita bisa buat gambar lagi kembali, biar lebih mudah untuk membuat irisannya. Kemudian, di sini 1/2 sampai 2 ya. 1/2, paling kecil 1/2 berarti. 1/2 tidak termasuk. Kemudian 2/3 termasuk. Kemudian 1 juga termasuk. Dan di sini 2 batasnya tidak termasuk. Nah, yang ini 1/2 sampai 2 ya. 1/2 sampai 2 berarti ini. Sedangkan ini kecil dari 2/3, ini ke kiri.
dan besar dari 1 ini ke kanan. Nah, irisannya sudah jelas ya, dari sini sampai sini. Sampai sini juga. Berarti kita dapatkan jawabannya adalah 1/2 lebih kecil, tidak termasuk ya, X lebih kecil sama dengan 2/3, atau 1 termasuk 1 kecil sama dengan X kecil dari 2. Nah, jawabannya adalah C ya, C. Selanjutnya soal nomor 8, himpunan penyelesaian pertidaksamaan logaritma X nilai mutlak X tambah 1 lebih besar sama dengan logaritma 3 ditambah logaritma nilai mutlak 2X kurang 1. Di sini bilangan pokoknya tidak ditulis, berarti 10. Semua 10. Nah, untuk menyelesaikan kita kembali lihat syarat dari numerusnya, syarat logaritma ya. Syarat logaritma berarti di sini numerusnya. Numerusnya dalam bentuk tanda mutlak. Tanda mutlak itu kan selalu positif atau 0 ya. Kalau dia berdiri sendiri, X tambah 1, ini X tambah 1. Itu kan dalam tanda mutlak itu selalu bernilai besar sama dengan 0. Nah, sementara numerus itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, kalau gitu kita tinggal batasi syarat numerusnya, berarti tinggal X tambah 1 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan negatif 1. Yang kedua, 2X kurang 1 juga tidak boleh 0. Kalau gitu X-nya tidak boleh sama dengan 1/2. Nah, selanjutnya kita tinggal selesaikan pertidaksamaannya. Ini yang ruas kanan bisa kita kalikan ya. Karena sifat logaritma ini bilang poin sama, berarti logaritma X tambah 1 ini besar sama dengan logaritma 3 dikali 2X kurang 1. Nah, ini sifat nilai mutlak bisa kita kali ke dalam ya. Berarti logaritma X tambah 1 lebih besar sama dengan logaritma 6X kurang 3. Nah, sekarang karena bilangan pokoknya 10, berarti bisa kalau kita lepaskan logaritmanya, kita akan dapatkan X tambah 1, tanda pertidaksamaannya tetap. Ya, 6X kurang 3. Nah, sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak ya. Kalau ini kita peroleh seperti ini, bisa kita selesaikan dengan cara kedua ruas kita pangkat 2. Ini kita pangkat 2 dan ini kita pangkat 2 sehingga tanda mutlaknya bisa kita hilangkan. Jadi di sini jadinya X tambah 1 kuadrat lebih besar sama dengan 6X kurang 3 kuadrat. Lalu ini kita bawa ke kiri. Kita peroleh X tambah 1 kuadrat dikurangi 6X kurang 3 kuadrat besar sama dengan 0. Gunakan sifat dari pemfaktoran selisih 2 kuadrat. A kuadrat kurang B kuadrat jadinya A tambah B, A kurang B. Di sini berarti kita peroleh X tambah 1 ditambah 6X kurang 3 dikali X tambah 1 dikurangi dalam kurung 6X kurang 3. Nah, besar sama dengan 0. Yang ini kita peroleh X tambah 6X, 7X 1 kurang 3 berarti kurang 2. Yang sini X kurang 6X, ini kita perbaiki ya. Ini pakai kurung nih. 6. 1 kurang 6 negatif 5X, 1 dikurangi 3 ditambah 4. Besar sama dengan 0. Kita peroleh pertidaksamaan bentuk kuadrat ya. Lalu kita cari pembuat nolnya. Yang ini pembuat nolnya X sama dengan 2/7. Yang di sini X sama dengan 4/5 berarti. Kita buat garis bilangannya ya. Untuk menentukan penyelesaiannya garis bilangan. Kemudian batas-batasnya adalah 2/7 termasuk ya, dan 4/5. Yang kecil kan 2/7, berarti 2/7 di kiri. Dan di sini 4/5. Nah, karena ini adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat ya. Ini adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat yang mana di sini kita lihat di sini positif, sini negatif, berarti negatif ya. Kalau dikalikan negatif 35x kuadrat, berarti terbuka ke bawah dong grafiknya. Terbuka ke bawah. Atau bisa juga kita cek, lihat di sini positif, yang sini negatif, koefisien X-nya kalau dikali jadi negatif, berarti sini negatif paling kiri ya. Sini positif dan sini negatif. Nah, jawabannya yang mana? Yang besar dari 0, berarti yang positif. Kita dapatkan jawabannya adalah sini 2/7 kecil sama dengan X, kecil sama dengan 4/5. Nah, selanjutnya kita lihat syarat logaritma ya untuk menentukan penyelesaian akhirnya. Di sini X tambah 1 atau X tidak sama dengan negatif 1
dan di sini tidak ada yang negatif, berarti aman. Yang kedua, X-nya tidak boleh 1/2. Kalau kita lihat di sini 2/7 sampai 4/5, di sini ada 1/2. Nah, berarti cara nulisnya, untuk himpunan penyelesaiannya, kita tulis ya, 2/7 kecil sama dengan X, kecil sama dengan 4/5, dengan syarat X-nya tidak boleh 1/2. Kalau gitu jawabannya adalah bagian A. Selanjutnya soal nomor 9. Penyelesaian pertidaksamaan logaritma X/2 dengan bilangan pokok 1 dibagi X kuadrat tambah 1 lebih besar dari 1 adalah. Nah, seperti biasanya untuk menyelesaikan pertidaksamaan logaritma, kita mulai dari syarat logaritmanya. Syarat logaritma. Yang pertama kita lihat numerusnya ya. Numerusnya X/2 harus besar dari 0. Berarti kalau gitu X-nya harus besar dari 0. Yang kedua, bilangan pokok. Bilangan pokok kan tidak boleh 1 dan harus besar dari 0. 1 dibagi X kuadrat itu harus besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Nah, kita perhatikan penyebutnya nih, X kuadrat tambah 1. X kuadrat itu kan selalu nilainya besar dari 0, selalu positif atau 0 ya. Kalau nilainya 0, berarti tentu X kuadrat jadi 0. Kalau nilainya selain 0, maka selalu positif. Sehingga kalau kita tambahin 1, X kuadrat ditambahin 1, nilainya pasti selalu besar dari 0. Berarti 1 dibagi X kuadrat tambah 1 pasti selalu besar 0. Dan dia akan jadi 1 ketika X-nya sama dengan 0. Nah, kalau gitu berarti dari sini syaratnya harus X-nya bisa semua bilangan real, tetapi X-nya tidak boleh 0. Karena kalau 0, jadinya 0 tambah 1, jadinya 1 ya, padahal tidak boleh 1. Nah, dari yang ini, kalau yang bawah ini kita iriskan, syarat dari logaritmanya, berarti kita dapatkan X-nya besar 0, X-nya elemen real, tidak boleh 0, berarti kesimpulannya di sini HP1-nya adalah X-nya adalah besar dari 0. Nah, selanjutnya dari hasil syarat logaritma, kita akan peroleh X-nya harus lebih dari 0, lebih besar dari 0. Berarti, di sini bilangan pokoknya ya, kalau X besar 0, bilangan pokok 1 dibagi X kuadrat tambah 1, yang ini nilainya akan selalu lebih besar dari 1 ya. Karena X besar 0, otomatis X kuadrat tambah 1 akan lebih besar dari 1. Ya kan? Lebih besar dari 1. Berarti bilangan pokoknya 1 dibagi X kuadrat tambah 1, karena penyebutnya selalu lebih besar dari 1, berarti kalau dibagi akan kurang dari 1 hasilnya, dan selalu lebih besar dari 0. Nah, berarti bilangan pokoknya terletak antara 0 dan 1. Kalau bilangan pokok terletak antara 0 dan 1, berarti nanti tanda pertidaksamaan, ya, tandanya dibalik nanti. Tanda pertidaksamaan kita balik ya, seperti pembahasan di awal. Nah, sekarang kita bisa selesaikan nih pertidaksamaannya. 1 dibagi X kuadrat tambah 1 logaritma X/2 besar 1 dengan sifat logaritma ya, A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C, berarti bisa kita ubah X/2 di sini jadinya bilangan pokok ya, berpangkat 1. Seper X kuadrat tambah 1 berpangkat 1. Nah, karena tadi bilangan pokoknya antara 0 dan 1, bertandanya dibalik. Nah, ini kita selesaikan nih, jadi pertidaksamaan pecahan. Ini kita kasih batas dulu. Berarti di sini X/2 dikurangi, ini bawa di kiri, seper X kuadrat tambah 1 lebih kecil dari 0. Kita kali silang ya, jadi X kali X kuadrat, X pangkat 3 tambah X. Nah, ini kemudian dikali silang kurang 2, di bawah penyebutnya 2 dikali X kuadrat tambah 1, kecil dari 0. Kalau kita perhatikan yang bawah ya, ini definite ya, X kuadrat tambah 1 tadi nilainya selalu besar dari 1, selalu positif berarti. Sedangkan pembilangnya bisa kita faktorkan, X pangkat 3 tambah X kurang 2 kalau kita pakai Horner saja. Ya, pakai metode Horner. 1, 0, 1, negatif 2 ya. Terus kalau kita pakai 1, 1 tambah 1, 2, 2 kurang 0 ya, berarti 1 bisa ya. Kita pakai X sama dengan 1, berarti 1, 1, di sini 1, jadinya 1 lagi, ditambah jadi 2, di sini 2, berarti 0. Nah, berarti faktornya kita dapatkan, ini saya lanjutkan ke sini. Ini faktornya berarti X kurang 1, yang ini ya, dikali X kuadrat tambah X tambah 2.
Nah, berarti pembilangnya kita peroleh di sini. Kita lanjutkan lagi. Ini ya. Kita lanjutkan jadinya X kurang 1 dikali X kuadrat tambah X tambah 2 dibagi 2 kali X kuadrat tambah 1 kecil dari 0. Nah, tadi yang bawah ini definit positif nih. Yang ini ya. Ini selalu positif. Selalu nilainya lebih dari 0 ya. Nah, yang atas ini juga definit positif. Kita lihat X kuadrat tambah X tambah 2 itu definit positif. Dari mana kita tahu? Kalau kita cek, saya cek di sini ya, soalnya tempatnya nggak muat lagi. X kuadrat tambah X tambah 2. Kalau kita lihat nilai D-nya, D-nya kan berarti 1 ya di sini. 1 dikurang 4 kali 1 kali 2. Ini kan negatif. Ya, sementara depannya positif, berarti definit positif. Nah, karena ini definit positif dan yang di bawah juga positif, maka ini bisa kita ubah nih tulisannya. Kita bisa tulis X kurang 1, ini ganti dengan positif saja, lalu dibagi yang ini juga positif, lebih kecil dari 0. Nah, karena ini positif, berarti otomatis X kurang 1 harus yang kecil dari 0 ya. Harus yang negatif. X kurang 1 yang kecil dari 0, berarti X lebih kecil dari 1. Nah, sekarang untuk jawaban akhirnya, jadi ini adalah HP yang kedua ya. Kita iriskan HP1, kita iriskan dengan HP yang kedua. HP1-nya X besar 0, kalau kita buat garis bilangan, di sini X batasnya 0 dan 1. X besar 0 yang HP1 yang ini ya, berarti ke kanan, dan yang satu HP2 kecil dari 1 ke kiri, berarti irisannya yang ini. Antara 0 dan 1, berarti jawaban akhirnya 0 kecil X kecil dari 1. Jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya kita berpindah ke soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 ini adalah pembahasan kita yang terakhir pada video tutorial kali ini ya, terkait pertidaksamaan logaritma. Di sini ada 3 numerus. Kita lihat dan bilangan pokoknya adalah 3, lebih dari 1. Maka syarat logaritma, tinggal kita cek numerusnya. Yang pertama, 5 kurang X harus besar dari 0, berarti kita dapatkan X-nya harus bawa ke kanan ya, X-nya kecil dari 5. Yang kedua, 1 tambah X besar dari 0, berarti kalau gitu X-nya harus lebih besar dari negatif 1. Dan yang ketiga, 6X kurang 10 ini besar dari 0, berarti X-nya lebih besar dari 10 per 6. Atau X-nya lebih besar dari, kita bagi 2, 5 per 3 ya, 5 per 3. Nah, ini kita iriskan semua nih, untuk mendapatkan penyelesaian yang pertama ya, dari syarat HP1, X-nya kecil dari 5, dan X-nya lebih besar dari 5 per 3. Kalau antara ini kita ambil, negatif 1 dengan 5 per 3, berarti yang diambil 5 per 3. Kalau gitu, syaratnya adalah X-nya lebih kecil dari 5 dan lebih besar dari 5 per 3. Nah, sekarang kita akan cari solusi dari pertidaksamaan ini. Kita bagi di sini. Ini ditambah berarti kita kali numerusnya ya. Berarti di sini kita peroleh 3 logaritma 5 kurang X dikali 1 tambah X lebih kecil dari 3 logaritma 6X kurang 10. Nah, karena bilangan pokoknya 3 lebih dari 1, maka tandanya tetap. Kita tinggal ambil ini ya. 5 kurang X dikali 1 tambah X lebih kecil dari 6X kurang 10. Ini kita kalikan 5 ditambah 5X dikurangi X dikurangi X kuadrat lebih kecil dari 6X kurang 10. Ini kita bawa di kiri semuanya. Berarti negatif X kuadrat, ini 5X kurang X, 4X dikurangi 6X, ininya negatif 2X. 5 ditambah 10, ini bawa kanan kan jadi 10 ya. Bawa ke kiri jadi 10, 5 tambah 10, 15. Kecil dari 0. Kita jadikan positif ya, kali negatif 1. Kali negatif 1, jadinya X kuadrat ditambah 2X kurang 15. Dikali negatif 1, tandanya dibalik. Nah, sekarang kita faktorkan. X kali X, 3 kali 5. Positif 5, negatif 3. Pembuat nolnya 3, pembuat nolnya negatif 5. Kita buat garis bilangannya di sini. Berarti di sini negatif 5, sini 3. Karena di sini bentuknya sudah pertidaksamaan kuadrat dan di sininya positif, kurvanya terbuka ke atas. Berarti di sini positif, sini negatif. Solusinya adalah yang positif, yang ini ya. Nah, kalau gitu kita dapatkan jawabannya adalah
X kecil negatif 5 atau X besar dari 3. Ini adalah HP yang kedua. Kita iriskan ya HP1 dan HP2 untuk mendapatkan jawaban akhir. Tulisnya di mana? Di sini saja ya. Kita buat irisannya. HP1 iris HP2. Nah, kita buat garis bilangan dulu. Wah, ini saya pakai warna yang dulu aja. Buat garis bilangan. Terus batas-batasnya adalah negatif 5 paling kecil. Kemudian 5/3. Ini negatif 5. 5/3. Lalu 3. Lalu 5. Nah, yang ini 5/3 sampai 5. Berarti yang ini sampai sini ya. Kemudian ini kecil negatif 5 ke kiri. Dan ini besar 3 ke kanan. Berarti irisannya adalah yang ini. Ya, berarti jawaban akhirnya adalah 3 lebih kecil dari X kecil dari 5. Ini jawabannya. 3 sampai 5. Delta di sini. Oke, inilah 10 soal pembahasan kita terkait dengan pertidaksamaan logaritma ya. Semoga bisa jadi bahan belajar untuk menghadapi UTBK yang akan datang menjelang pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Terima kasih, jangan lupa bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.